Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Andi Kusuma dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang hukum perbankan syariah untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah hukum perbankan syariah dengan dosen pengampu Ibu Tuti Hasanah, Isnail MHI. Kata hukum secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu. Sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Yang selanjutnya yaitu pengertian bank. Bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Jadi, pengertian hukum perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki peraturan-peraturan yang dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum perbankan syariah. Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Selanjutnya yaitu prinsip perbankan syariah. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi yang dimaksud harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Perbankan syariah memiliki 3 ciri yang mendasar, yaitu A. Prinsip keadilan. Yang B. Menghindari kegiatan yang dilarang. Dan yang C. Memperhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Oke, yang selanjutnya yaitu bentuk produk perbankan syariah. Bentuk produk bank syariah di negara Indonesia yang mayoritas muslim, bahkan terbesar di dunia, terbagi berdasarkan pengaplikasiannya menjadi 3, yaitu yang pertama bentuk investasi, yang kedua bentuk penghimpunan dana, dan yang ketiga yaitu bentuk penyaluran dana. Bentuk investasi ada pasar modal. Pasar modal yaitu jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, maka ada 2 cara yang dapat ditempuh. Pertama, membuat portofolio tersendiri yang mengacu pada daftar saham halal
dan kedua lewat reksadana syariah. Yang B, reksadana syariah. Dalam reksadana syariah, manajer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal dan dilakukan secara syariah. Investor diperkenalkan pada investasi real, bukan yang spekulatif, yaitu untung-untungan. Yang C yaitu pasar uang dan produk perbankan syariah. Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Untuk mengakses hal dimaksud dapat dilakukan melalui reksadana syariah atau melalui tabungan atau melalui deposito di bank syariah dengan berdasarkan sistem bagi hasil. Yang D, asuransi dan dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah yang dimaksud mempunyai pola yang serupa dengan tabungan di Indonesia. Baru ada satu dana pensiun syariah, yaitu dana pensiun syariah yang dikeluarkan PT Prinsipal Indonesia. Dan untuk perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru satu, yaitu PT Syarikat Tapakul Indonesia. Yang E yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor penggadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang atau pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah. Yang selanjutnya yaitu bentuk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang pertama, titipan atau simpanan. Akadnya yaitu al-wadiah, jasa penitipan. Adalah jasa penitipan dana di mana penitipan dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dengan sistem wadiah. Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia Sahibul Mal. Yang kedua yaitu deposito mudharabah. Nasabah menyimpan dana di bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagi antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu. Yang B yaitu bagi hasil al-musyarakah. Konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang memiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Al-mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Yang selanjutnya yaitu al-mujaraah. Adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen. Yang selanjutnya yaitu al-musyarakah. Adalah bentuk lebih yang sederhana dari mujaraah, di mana nasabah hanya bertanggung jawab atas penyiramannya dan pemeliharaannya, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. Yang bagian C yaitu jual beli. Adapun akadnya yaitu bai al-mudharabah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa, kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna
jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besar angsuran plat sesuai akad di awal dan besar anggaran harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contohnya yaitu harga rumah 500 juta, margin bank atau keuntungan bank 100 juta. Maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara bank dan nasabah. Yang selanjutnya bai as-salam. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik. Dan penetapan harga beli berdasarkan keridaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang dimaksud sebagai inventory. Maka bank melakukan akad bai as-salam kepada pembeli. Kedua, misalnya Bulog, pedagang pasar induk grosir. Contoh lain misalnya pada produk Germen, yaitu antara penjual, bank dan rekanan yang direkomendasikan penjual. Akad yang selanjutnya yaitu bai al-istisna, merupakan bentuk as-salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak dibayar secara angsuran atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti as-salam, di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut. Yang bagian D yaitu sewa. Adapun akadnya al-ijarah. Yang kedua al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Adapun bagian E-nya yaitu jasa. Akadnya ialah al-wakalah, al-kapalah, al-hawalah, ar-rahan dan al-qarat. Sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.